Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Insya Allah seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi dari ibu kota yang terjadi sekarang, polemik MBG korupsi. Sudah ada 3 orang disebut namanya yang sudah jadi tersangka, 3 orang, dan ada beberapa orang yang disebut termasuk ikut terlibat di dalam korupsi MBG tersebut. Siapa saja? Mari kita simak dari pemaparan Bang Aka Ahmad Khozinuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ya, lebih dari 20 nama akan itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita akan di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan, resmi mengajukan surat permohonan GC, dan kita baru saja tadi dari rutan telah mendapatkan pernyataan daripada klien kami yang dimana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan justice kolaborator. Artinya bahwa kenapa kita lakukan justice kolaborator? Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi sekali lagi bukan kita menghindar terkait menyangkut masalah hukum klien kami. Saya khawatir tadinya apa yang dilakukan oleh Sony Sonjaya yang menjadi tersangka ketika mau menyebut nama itu hanya semacam bargaining position ya, agar dia nanti dituntut lebih ringan, agar nama-nama yang akan disebut itu ikut melindungi dirinya, agar dia bisa mendapatkan fasilitas lah setidaknya, walaupun dia dikorbankan, katakanlah begitu versi dia. Tapi begitu sudah diungkap di media, bahkan itu menjadi bagian dari materi pemeriksaan, masuk di berkas PAP, dan nama-nama itu beredar juga keluar, yang walaupun sampai hari ini belum ada klarifikasi dari sejumlah nama yang saya sebutkan tadi, dan diantaranya ada nama Nani Sudaryati Deyang yang baru saja dilantik oleh Presiden menjadi kepala bagian. Itu air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan menyanyikan penggalan syair dari lagu Bengawan Solo yang digubah dan dinyanyikan oleh Gesang. Lagu ini bercerita tentang sungai yang ada di Solo yang airnya mengalir jauh sampai ke laut. Tapi kita tidak bicara tentang aliran sungai. Hari ini kita akan bicara tentang dugaan aliran dana korupsi MBG atau program makan bergizi gratis, program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perbincangan publik karena ada 3 pejabat dari Badan Gizi Nasional yang dicopot, bahkan pasca dicopot dari jabatannya. Tiga pejabat ini kemudian ditetapkan menjadi tersangka korupsi kasus di MBG. Dan hari ini kita akan ulas salah satu pejabat tersebut, yakni Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang hari ini sudah X dan ditetapkan menjadi tersangka, ditahan di Rutan Salemba, yakni Sony Sonjaya. Lengkapnya pangkatnya adalah Irjen Pol. Sony Sonjaya mulai bersuara, dan menurut keterangan kuasa hukumnya, apa yang dinyanyikan atau suara Sony ini sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Apa? Ternyata ada sosok-sosok yang itu berasal dari berbagai kementerian dan lembaga ikut terlibat dalam kasus makan bergizi gratis. Kita simak dulu pernyataan dari kuasa hukum Sony Sonjaya. Baik, nanti kita lanjut dengan ulasannya. Subscriber kecarian hamba Allah Subhanahu wa taala. Kasus ini mengkonfirmasi banyak hal ya, bukan hanya soal program yang memang akhirnya seperti program
mercusuar ya. Program mercusuar itu program yang hanya fokus untuk dipamerkan seperti Menara Gading tinggi, mercusuar bagus, tapi sebenarnya tidak berdampak atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Itulah yang disebut dengan politik mercusuar, dan program MBG ya bisa dikatakan sebagai program mercusuar yang hanya untuk mencari satu stigma seolah-olah negara hadir memberikan layanan gizi kepada rakyatnya. Dari Ya, ini. nama kan itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Sebentar, kita ulang ya. Ya, lebih dari 20 nama kan itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita kan di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan, resmi mengajukan surat permohonan GC, dan kita baru saja tadi dari rutan telah mendapatkan pernyataan daripada klien kami yang dimana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan justice kolaborator. Artinya bahwa kenapa kita lakukan justice kolaborator? Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi kan sekali lagi bukan kita menghindar terkait menyangkut masalah hukum klien kami. Ya, lebih dari 20 nama Ya. kan. Itu pernyataan dari Krishnamurti, salah satu tim kuasa hukum dari Sony Sonjaya. Dan di berita yang lain, kuasa hukum yang lain, Elsa Sharif juga sudah diwawancara oleh media dan juga sudah menerangkan hal serupa bahwa 20-an nama lebih itu bukan hanya disuarakan oleh kuasa hukum, tetapi juga sudah resmi masuk dalam keterangan berita acara pemeriksaan. Nah, menariknya, subscriber kecilnya rahmati oleh Allah SWT, di dalam satu media ya, FIFA.co ya, dan juga berbagai platform sosial media, nama-nama itu muncul. Walau dari nama-nama itu belum memberikan klarifikasi, tapi jelas nama-nama itu muncul dan memang benar lebih dari 20 orang, dan ini memang orang-orang penting di Republik ini. Apakah kasus ini nanti akan sebuas seperti kasus IKTP Setia Novanto yang melibatkan banyak pihak? Nah, saya mendapatkan, dan nanti subscriber bisa cek aja ya, bisa cek di sosial media, ada di TikTok, di Twitter, di Facebook, di berbagai platform ya, sudah muncul ada setidaknya 24 nama yang ada di urutan nomor pertama itu ada Nani S. Deang ya. Kemudian ada juga nama-nama lainnya, nanti bisa dicek juga. Ada juga nama Alfian Sahnur, dulu mantan sekjen Partai Bulan Bintang. Nah, sekarang mantan juga pernah wakil menteri tenaga kerja. Kemudian ada juga nama Putih ya, Putih itu merujuk politisi PDIP begitu. Dan ada juga dari bahkan Ibunda di Indra Wijaya, namanya saya lupa, itu juga masuk di barisan nama-nama yang disebut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Juga ada nama-nama sejumlah petinggi Polri, petinggi TNI, bahkan ada juga 2 orang yang disebut sebagai titipan AHY begitu. 24 nama ini bisa dicek dan gampang, kita cari saja di platform sosial media begitu. Dan memang saat pemberitaan di FIFA.co.id ya, nama-nama ini belum memberikan klarifikasi, artinya mereka belum membantah, juga tidak juga membenarkan. Artinya sementara ini baru data yang beredar di sosial media. Tentang kebenarannya tentu pihak-pihak yang disebut itu nantinya harus memberikan klarifikasi lebih lanjut, karena ini juga sudah muncul di media, juga media sosial ya, terutama media sosial sudah terlalu banyak. Kalau di media tadi ada di FIFA.co ya. Yang pertama ada nama Nani S. Deang ya kan, yang sekarang menjadi kepala BGN. Kemudian yang nomor 2 ada nama Patris Rumbayan. Nah, ini yang disebut sebagai Ibu Seskap Teddy. Kemudian ada juga Ketua DPRD Jatim dan Jawa Tengah. Kemudian ada Suwardi Samiran. Kemudian ada lagi Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman yang saat ini menjadi Kepala KSP. Kemudian ada juga nama Putih Sari, anggota DPR Komisi 9. Kemudian ada nama Dr. Maharani, apakah ini Puan Maharani kita tidak tahu, anggota DPR Komisi 9. Kemudian ada Yahya Zaini yang dulu videonya viral ya, dulu dari Partai Golkar. Sekarang saya tidak tahu apakah masih Partai Golkar atau partai yang lain. Yang jelas wakil Komisi 9 DPR. Kemudian ada Wihadi, wakil Banggar DPR. Kemudian ada Cucun Ahmad, wakil DPR. Kemudian ada lagi nama Ahmad Rija Patria.
Riza Patria itu Wakil Menteri Desa. Kemudian muncul juga Feli Estelentia Runtuweni, Ketua Komisi 9 DPR. Kemudian ada Degam, ya, anggota DPR. Kemudian ada Muslim Ayub, anggota DPR. Kemudian Fitroh Rohyanto, Wakil Ketua KPK. Bahkan ada Fitroh Rohyanto, Wakil Ketua KPK, serem ini ya. Kemudian Absari Dewi, Kajari Purwakarta. Ada Kombes Sumarni, Kapolres Bekasi. Kemudian ada Irma Caniago, kita sudah tahu Irma Caniago dari Nasdem, anggota DPR. Kemudian ternyata juga ada Uya Kuya, anggota DPR dari PAN ya. Kemudian ada Lula Kamal, PIC Menko Pangan. Kemudian ada 2 orang Kolonel usulan AHY, dan ada Gambi dan Kadin. Nah, memang nama-nama ini baru beredar di sosial media. Kita belum bisa mempercayai kebenarannya. Tapi yang jelas ketika nama itu muncul, maka pihak-pihak yang disebutkan itu harus memberikan klarifikasi. Walaupun tidak melalui media, tapi punya akun sosial media. Agar apa? Agar diketahui apakah mereka membantah atau mereka membenarkan. Diamnya pejabat itu sekarang cenderung dipahami oleh masyarakat sebagai pembenaran, dan pembenaran terhadap suatu tindakan yang menyelukai hati rakyat, tentu kita ya ikut terluka gitu. Nah, saya tadi melihat video ya, sedih sekali ya. Kalau kemarin kan saya bercerita tentang ada menu MBK yang akhirnya dibuang oleh guru-guru karena memang ya ada yang datang sudah dalam keadaan basi, ada yang hanya diambil buahnya, ada yang sebagian lauknya, sebagian sayurnya juga akhirnya dibuang begitu. Yang akhirnya setiap menu itu dibagikan, setiap itu pula menu itu mubazir, dibuang. Nah, hari ini saya tadi lihat video, ada satu kantor SPPG MBG dibangun megah di depan apa namanya, sekolahan yang rusak parah gitu. Jadi kita ini seperti anomali ya, atau bahkan kontradiksi bisa disebut ya. Kalau anomali itu kan fenomena yang asing, fenomena yang menyimpangi kebiasaan, itu kalau anomali ya. Tapi kalau kontradiksi itu benar-benar berbeda jauh. Benar-benar kalau umumnya orang baik ini menjadi rusak total gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang anak didik kita, tentu infrastruktur pendidikan itu harusnya dikedepankan, bukan urusan makan. Karena apa? Ya, kalau makan orang tua siswa itu oke lah, kalau bagi tugas ya orang tua yang bertugas ngasih makan anak-anaknya ya. Yang pemerintah itu yang harusnya, atau negara yang menyiapkan sekolahnya, baik gurunya, infrastruktur sekolahnya, dan segala yang berkaitan dengan sekolah. Dan hari ini kita tahu bahwa sekolah-sekolah yang ternyata belum layak itu banyak sekali gitu. Nah, ini yang apa namanya, kita jadi sedih prihatin gitu ya, kok bisa negara ini seperti ini. Tapi bagi sebagian kalangan menganggap, Anda kok bertanya negara ini seperti ini, kok kayak baru berada di Indonesia sehari 2 hari saja. Ya memang seperti inilah kondisi negeri Indonesia kita ini gitu. Ya, walaupun demikian kan bukan berarti menjadi pembenaran. Kita kan harus melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu yang kemudian diawali dari kontrol para pejabat penyelenggara negara. Kita harus mengontrol kinerja mereka. Tapi melihat kasus korupsi MBG yang ya tadi seperti lagunya Gesang ya, seperti Bengawan Solo, akhirnya apa, korupsinya mengalir sampai jauh. Dan ternyata mewakili berbagai kementerian dan lembaga ya. Ada yang dari DPR, ada yang dari eksekutif, ada yang dari institusi penegak hukum, bahkan penegak hukum bukan hanya institusi kepolisian, ada juga yang dari KPK, ya. Kemudian ya itu di dalamnya kan ada juga tuh relawan-relawan tentunya. Nah, ini yang membuat kita jadi pesimis. Apakah masih bisa Indonesia yang kita cintai ini akan bisa lebih baik, atau setidaknya masih bisa bertahan sebelum 2030, karena Presiden Prabowo Subianto pernah mengutip sebuah buku yang memberikan prediksi bahwa Indonesia ya bisa bubar di 2030, atau mengadakan enggak dengan mempercepat bubarnya Indonesia dengan memperparah korupsi di negeri ini. Saya khawatir tadinya apa yang dilakukan oleh Sony Sonjaya yang menjadi tersangka ketika mau menyebut nama itu hanya semacam bargaining position ya, agar dia nanti dituntut lebih ringan, agar nama-nama yang akan disebut itu ikut melindungi dirinya, agar
dia bisa mendapatkan fasilitas lah setidaknya, walaupun dia dikorbankan, katakanlah begitu versi dia. Tapi begitu sudah diungkap di media, bahkan itu menjadi bagian dari materi pemeriksaan masuk di berkas PAP, dan nama-nama itu beredar juga keluar, yang walaupun sampai hari ini belum ada klarifikasi dari sejumlah nama yang saya sebutkan tadi, dan diantaranya ada nama Nani Sudaryati Dayang yang baru saja dilantik oleh Presiden menjadi kepala bagian. Dan kemarin kan memang ada restrukturisasi ya di struktur Badan Gizi Nasional ya. 3 orang dicopot, Dadan Hindayana sebagai kepala BGN digantikan oleh Nani Sudaryati Dayang. Kemudian yang kedua Lodowik Pusung ya, digantikan oleh Majen TNI Trenggono. Kemudian yang satu Sony Sonjaya ini ya, pangkatnya Irjen dari kepolisian, ini digantikan oleh Hapsari gitu, siapa ya, pokoknya kurang terlalu dikenal lah begitu. Nah, seperti apa ya pemerintah di kasus ini ya, sudah tidak bisa memberikan harapan kepada rakyat bahwa program ini masih layak untuk dilanjutkan, program ini masih bisa diperbaiki, apalagi program ini masih dibutuhkan. Belum lagi ternyata ada semacam satire ya, BGN ditangkap, itu yang kelaparan, bukan siswa-siswa, tapi yang kelaparan siu-siu MBG. Yang dimaksud siu MBG itu adalah para investor atau pengusaha yang mengelola sejumlah SPPG. Kenapa? Karena kemarin juga kita mendapatkan berita tentang sejumlah investor yang mendatangi kantor Badan Gizi Nasional merasa ditipu dengan investasi senilai 218 miliar rupiah di Sukabumi. Modusnya ternyata mereka suruh kerja dulu, pakai duit sendiri, nanti akan turun dana setelah mengorbankan duit sendiri, investasi untuk SPPG dan berbagai persiapan lainnya. Ternyata duitnya kagak cair, dan sempat juga disebut 2 nama yang membuat mereka yakin. Awalnya mereka ragu ya, Pak Jajazin itu ya. Tetapi ketika disebut 2 nama yang mereka menjadi percaya saat kampanye pemilih itu, 2 nama yang disebut semacam memberikan kolateral atau jaminan bahwa mereka akan dibayar itu ada Lodowik Pusung yang hari ini menjadi tersangka dan ditahan di Rutan Salemba, dan yang kedua ada Majen TNI Purnawirawan, bukan Majen, sorry, Legend TNI Purnawirawan Safri Samsudin yang hari ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Jadi ngeri sekali begitu. Jadi kita susah kita untuk memberikan kepercayaan bahwa program ini akan bisa menjadi baik dan bisa berjalan sambil dievaluasi sambil jalan gitu. Makanya ya banyak pihak yang menyarankan ini dievaluasi total, disuspend keseluruhannya, dihentikan semuanya, dilakukan audit semuanya, baru nanti bagaimana, apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan saja, atau dilanjutkan tetapi dengan catatan atau dengan cover yang proporsional lah, jangan keseluruhannya, atau tidak masif ke seluruh siswa, atau mungkin seperti yang dikatakan Nani Sudaryati Dayang ya, fokusnya ke daerah 3T saja ya, terdepan, terluar, tertinggal begitu. Nah, kalau di daerah-daerah itu kan memang diberi makan gratis itu cukup ya buat mereka ya itu berkah sekali begitu. Tapi kalau di kota-kota besar, apalagi ada cucunya Pak Mahfud MD ikut dapat program itu, dan kemarin belakangan juga terdampak keracunan ya, yang tidak dibutuhkan. Bahkan ada siswa itu kenapa akhirnya tidak mengkonsumsi menu itu, karena bagi mereka menu itu menu yang nggak menarik buat mereka gitu. Dan akhirnya apa ya, sekedar proyek. Dan kalau sekedar proyek itu dalam bentuk infrastruktur ya, seperti jalan tol atau jembatan, paling tidak ada bekas lah jalan tol atau jembatan. Tapi kalau proyeknya makan, yang terbuang sudah jelas jadi sampah, yang dimakan juga ya jadi kotoran juga. Jadi saya teringat ya, ada video lama Presiden Soeharto ketika menjelaskan tentang hutang yang diperoleh untuk membangun pabrik yang itu akan berdampak pada menggerakkan roda perekonomian ketimbang
hanya utang untuk dimakan yang hanya jadi tahi gitu. Ini viral lagi itu di platform sosial media gitu. Nah, memang ini juga nanti berkaitan dengan keberanian penyidik yang ada di Kejagung. Tapi akhirnya saya jadi melihat kasus ini tidak murni penegakan hukum, semacam bagian dari pertarungan politik. Pertarungan politik apa? Pertarungan politik kubu Sulu dan kubu Kertanegara. Kenapa? Ya, orang memahami bahwa Kejaksaan Agung itu miliknya Kertanegara, dalam hal ini Presiden Prabowo. Sementara KPK itu dianggap ya mainannya atau miliknya Jokowi, karena banyak orang-orang di KPK itu adalah orangnya Jokowi, sedangkan di Kejaksaan Agung itu orangnya Prabowo. Nah, MBG ini kan tadinya sudah mulai diselidiki oleh KPK, tapi tiba-tiba Kejaksaan Agung masuk dan cepat ya. Kita masih ingat ya, 3 Juni yang lalu pagi subuh Dadan CS ini dicopot, agak siangan dia ditangkap, sore langsung diumumkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara KPK belum ada progres. Dan terakhir akhirnya KPK menyatakan mundur dari penyelidikan kasus dugaan korupsi MBG. Kenapa? Memang ya, kalau ada satu objek yang sama, ada 2 institusi penegak hukum, maka yang duluan yang harus melanjutkan, yang belakangan ini mundur gitu. Seperti manuver Kertanegara mendahului manuver dari Sulu ya. Kenapa? Tindakan penyelidikan kasus ini oleh KPK didahului oleh Kejaksaan Agung. Dan kita tahu Dadan Hindayana ini adalah orangnya Jokowi, dan dia dilantik pada periode Joko Widodo masih menjadi presiden. Bahkan Badan Gizi Nasional itu juga jauh-jauh hari sudah dipersiapkan oleh Joko Widodo. Maka kemarin saya berbincang-bincang dengan beberapa teman, ya bisa saja ini adalah wujud pertarungan antara kubu Kertanegara dengan kubu Sulu gitu. Ya, kalau sudah masuk ini covernya Kejagung, tentu tindakannya tergantung Kejaksaan Agung mau diberantas semua nama-nama itu atau dipilih-pilih sesuai dengan kepentingan Kertanegara. Tapi kalau KPK, tentu KPK yang akan melakukan itu. Makanya ini akan menjadi apa ya, skandal politik yang besar ini. Dan apalagi hari ini yang sulit untuk dikendalikan adalah bahwa masyarakat itu terlibat mengontrol. YouTuber begitu banyak ya, ahli hukum juga ikut mengamati semua, dan semua kan sekarang bisa ikut dalam perdebatan hukum itu karena sarananya tersedia secara terbuka. Kalau dulu kan nggak semua orang bisa masuk koran, nggak semua orang bisa masuk TV. Mereka banyak pendapat, tapi pendapat itu hanya berhenti di warung-warung kopi atau di meja-meja diskusi mereka. Tapi hari ini pendapat itu bisa beredar di setiap benak rakyat. Kenapa? Setiap video itu bisa beredar di seluruh HP-HP yang dimiliki oleh rakyat. Makanya sekarang pertarungan itu tidak bisa dikendalikan oleh kekuasaan, entah kekuasaan Sulu atau kekuasaan Kertanegara, karena ada faktor determinan lainnya, yakni masyarakat, rakyat yang hari ini sudah terlibat dalam kekuasaan. Dan kekuasaan, keterlibatan masyarakat sekarang itu sebenarnya menjalankan fungsi DPR, fungsi legislatif, jadi apa? Fungsi kontrol. Jadi karena DPR nggak berfungsi, rakyat hari ini mengontrol langsung. Jadi hari ini politik itu tidak hanya dipahami oleh rakyat, nanti 5 tahun sekali rakyat terlibat, mau milih mana pemimpin. Enggak, hari ini justru rakyat tiap hari terlibat dalam politik, dalam bentuk mengontrol kekuasaan. Dan banyak kontrol-kontrol politik dari rakyat itu justru memaksa kekuasaan bertindak benar. Atau jujur lagi, misalnya ada game no viral, no justice. Itu kan artinya ketika sebuah persoalan hukum dikontrol oleh masyarakat, dengan viralnya peristiwa itu, barulah para penegak hukum bertindak sesuai aturan. Kalau nggak ada kontrol masyarakat, ya biasa, siapa yang punya akses pada kekuasaan, punya uang, punya akses kepada jabatan, ya dia yang akan mendapatkan keadilan. Sementara masyarakat banyak, orang-orang yang tak berpunya, orang-orang yang kecil gitu, ya harus selalu sabar dengan kezaliman yang menimpa. Saya kira ini yang menjadi persoalan. Tapi kita lihat apakah kasus ini akan bongkar dan akan seperti kasus IKTP pada saat Setia Novanto juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, walaupun statusnya dulu adalah Ketua DPR RI. Kita lihat saja. Demikian, bila taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.